Yang penting kalian berusaha belajar secara mantap, secara yakin, punya iktikad keyakinan jenengan berhasil. Nanti jenengan akan jadi apa? Allah yang tahu, Allah yang ngatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Yang saya muliakan beliau Bapak Mahmud Junaidi SPDI selaku warga kesiswaan sekaligus ketua LDKS. Yang saya muliakan segenap panitia LDKS MTS Salafiyah, Bapak, Ibu guru dan karyawan MTS Salafiyah. Yang saya muliakan anak-anakku peserta LDKS MTS Salafiyah tahun pelajaran 2022-2023 dari pengurus OSIS, ketua kelas, pengurus kelas, semuanya yang saya banggakan. Marilah pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama menjadikan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan kenikmatan iman Islam, sehingga bersama-sama bisa hadir untuk mengikuti kegiatan LDKS yang itu merupakan program MTS Salafiyah setiap tahun untuk memberikan masukan, memberikan bimbingan terkhusus kepada pengurus OSIS dan pengurus kelas. Semoga itu semua bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya bisa mengambil manfaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang saya muliakan, ini kaitan dengan kegiatan LDKS ya. Jadi tujuan apa MTS Salafiyah itu mengadakan LDKS? Yang pertama memberikan bimbingan, memberikan arahan, memberikan motivasi kepada anak-anakku sebagai pengurus OSIS dan sebagai pengurus kelas untuk mengambil langkah-langkah strategis agar kalian bisa memiliki program, agar kalian bisa memiliki langkah-langkah yang jelas untuk mengelola organisasi siswa intramadrasah. Dan untuk yang di kelas, otomatis kalian nanti setelah ini dari pengurus OSIS bisa melanjutkan kegiatan, yaitu menyusun program-program yang kira-kira bisa dilaksanakan selama setengah tahun ini. Dan
program, penyusunan program, pelaksanaan program, dan pelaporan program. Itu semua harus dilakukan agar apa? Agar organisasi yang OSIS yang di kelas itu bisa berjalan sesuai dengan program yang sudah dicanangkan. Jangan sampai sebuah organisasi berjalan hanya mengalir tidak ada programnya. Mas, OSIS programnya apa? Aku nggak tahu ya. OSIS mau ngapa? Dia nggak tahu. Jangan jadi pengurus OSIS kok ngapa? Dia orang ngerti. Nah, itu perlu adanya LDKS. Jadi harapan Pak Guru nanti setelahnya selesai LDKS, pengurus OSIS merapat menyusun program. Kalau memang yang tadinya belum ada program. Kalau sudah ada program, tinggal dilaksanakan secara konsekuen, secara bertanggung jawab. Artinya bahwa seluruh pengurus OSIS, seluruh pengurus kelas melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di madrasah, yang ada di kelas secara bertanggung jawab. Akhirnya hasilnya nanti kelas tersebut akan lebih kondusif, madrasah akan lebih tertib, madrasah dengan pengurus OSISnya, kelas dengan pengurus kelasnya. Anak-anakku yang saya banggakan, sebelum itu adalah merupakan prolog ya. Jadi akan Pak Guru hantarkan dari awal penciptaan kita. Kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan, dalam kondisi fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling bagus di antara makhluknya Allah ya. Jadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi betul-betul Allah itu menciptakan manusia dalam keadaan bentuk yang paling bagus. Apa pengertian paling bagus ini bagi mereka yang cantik dan yang ganteng? Bagi yang berkulit putih mulus dengan hidung mancung? Bukan. Ya. Kalimat fi ahsani taqwim di sini secara bentuk iya. Secara bentuk kaitan dengan bentuk manusia itu, tapi menilai manusianya tidak dengan itu. Jadi dengan hewan yang sehebat apapun kalian itu lebih baik. Ya, dengan macan bentuknya lebih baik. Dengan apa lebih baik macan? Kalau macan bisa duduk. Duduknya ya nggak enak lah kayak gitu. Macan bisa tidur terlentang? Nggak bisa. Macan bisa mengambil pisau? Nggak bisa. Jadi manusia itu bentuknya yang paling sempurna. Bisa tidur kemurup, bisa. Tahu kemurup? Tengkurap bisa, miring bisa, jengking bisa, kukur-kukur geger bisa. Nah, coba dengan kalau lihat itu kambing atau kerbau, kalau apa ini gegernya gatal biasanya digaruk di mana? Di tembok atau di kayu kayak gini. Ya. Kalian cukup kayak gini aja. Udah fungsi semuanya. Kakinya sakit cukup pakai yang satu pijeti dan lain sebagainya. Itu pengertian fi ahsani taqwim. Tapi yang menjadikan manusia itu paling utama di antara manusia itu bukan bentuk wujudnya, bukan dari gantengnya, ya mancung, ya.
matanya biru, kulitnya kuning, dengan badan berotot, ya, rambutnya bagus, putih, bersih, ganteng. Cewek mana yang tidak tergoda? Anak bocah itu nayu, hidung mancung, manis, komplit. Cowok mana yang tidak tergoda? Tapi walaupun orang itu ganteng seperti apa, mohon maaf, kalau kayak gini, ada yang mau? Nggak ada yang mau. Walaupun ganteng seperti apa, mohon maaf, orang bisa maca orang bisa, bodoh leda ledo. Mune ujare didelok, gantengnya ya, dipereki, kenalan, ngapa, palingane pacaran dilala kesasar. Ya, kesasar. Mama saya ora bisa maca. Mas, kemana? Gimana Mas? Lu tulisan apa itu Mas? Yang tadinya kamu udah cintrong setengah mati, ngerti pancen ora bisa maca, balik 180 derajat. Wah, ini terus-terusnya repot. Bojoku ora bisa maca, kalinya bodoh leda. Sama ketika jenengan kenalan dengan cowok, wis bocah ireng, dekil, ya, lambine saanane. Nah, bahasa kenalan suwe, palingane Alfia bin ngelotok bolak-balik, maca kitab lancar apik. Nah, suwe-suwe sing jane maune ora patiya seneng, wong di surat tipe bolak-balik ya sidene terpaksane ketok gelem. Tapi bahasa ngerti bahwa dia itu ilmunya bagus dan lain sebagainya, salah satu jadi cintrong. Bali kang pondok mendirikan pesantren. Sing maune orang ngira dadi punyai, nganang-ngene pada mati. Ya akhirnya cinta mati dengan suami. Ya. Nah, itu artinya apa? Bahwa manusia akan diangkat derajatnya itu yang pertama dengan keimanannya. Harus iman dulu. Iman artinya apa? Akhlaknya baik. Harus punya akhlak yang baik. Setelahnya akhlak berarti ilmu. Wong bokar akhlaknya apik kayak apa? Mohon maaf. Tapi ora ada ilmu ngibadah bendina karena salah ora nggak diterima. Ya, ibadah tanpa diilmuni, ibadahnya tidak diterima. Bocah sopan banget, apik banget. Ya gue kali-kali ora bisa maca. Ya sing ngone cintrong dadi ora sida cintrong karena keilmuannya. Sesuai dengan Al-Qur'anul Karim yang Pak Guru tadi sudah sampaikan di awal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi yang Allah akan mengangkat derajat manusia yang pertama syaratnya amanu. Terus utul ilma, diberikan ilmu. Ini syarat ini harus dipenuhi. Makanya di MTS Salafiyah ada visi. Visinya apa tadi yang disampaikan Bapak? Berbudi luhur dan sukses meraih prestasi. Jadi berbudi luhur di situ adalah iman. Artinya akhlakul karimah.
Akhlakul karimah di sini berarti hablum minallah, hablum minan nas. Itu komplit. Nah, hablum minallah, hablum minan nas. Amanu. Terus ilmu, orang itu harus punya dasar, punya keilmuan. Insya Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia hasanah, di akhirat hasanah. Rabbana fid dunya wa fil wa qina, diselamatkan dari api neraka. Karena itu, jadi manusia kalau sudah punya ini tidak gampang tergelincir kepada sesuatu yang tidak baik. Ya. Makanya al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Ketika kita berjalan di gelapnya malam, ya, tanpa membawa senter, itu sangat berat. Nggak tahu di depannya ada ular, di depannya ada pecahan kaca dan lain sebagainya, kita nggak tahu karena kita tidak membawa senter, penerang cahaya. Tapi kalau kita membawa cahaya, membawa senter, itu kita berjalannya juga pasti dep ya. Tapi kalau nggak bawa senter, ya, gerama-gerama dulu, takut kalau ada pecahan beling dan lain sebagainya. Kalau takut kalau ada ular di depannya. Itu kaitan dengan ilmu. Anak-anakku yang saya banggakan, itu dasar kita. Ya. Maka kalian ketika nanti belajar di MT Salafiyah, maka belajarlah dengan semaksimal mungkin. Manfaatkan waktu seefisien mungkin. Nah, bukan berarti kita harus memeras. Anak-anakku tetap memperhatikan kondisi fisik masing-masing. Ya, misalnya dengan kekuatannya tidur jam 11 sudah harus tidur. Kalau tidak nanti akan jatuh sakit misalnya. Ya, kalian harus membiasakan, mengkondisikan jam 11 malam sudah harus tidur. Ya. Karena jangan sampai memaksakan diri. Kalau di pondok pun insya Allah jam 11 sudah tidur. Mungkin nanti malam jam 4, setengah 4 dibangunkan untuk sholat tahajud. Ya. Itu tetap harus kita memperhatikan itu, kondisi fisik keadaan kita. Jangan sampai kita tidak memperhatikan itu. Terus yang selanjutnya, ketika kita menuntut ilmu, kita harus punya keyakinan bahwa kita akan berhasil. Kalau kita menuntut ilmu, kita harus punya keyakinan kepada diri kita sendiri, kepada guru-guru kita, kepada madrasah kita, bahwa kita akan mendapatkan ilmu ketika kita belajar di pondok, ketika kita belajar di madrasah. Itu harus punya keyakinan. Kalau tidak, itu akan repot kita untuk mengambil manfaat dari ilmu itu. Ada yang sudah belajar Imriti? Idil fata hasba tiqadihi rufi wa kullu man lam yantafi lam yantafi. Ya. Idil fata hasba tiqadihi rufi. Ya, idil fata hasba, seorang pemuda itu diperhitungkan. Idil fata hasba tiqadihi rufi, ketika keyakinannya itu mantap, keyakinannya itu tinggi, dia akan bisa mengambil manfaat. Idil fata hasba tiqadihi rufi wa kullu man lam yantaqib lam yantafi. Bagi setiap orang yang tidak punya keyakinan, kemantapan, dia akan tidak bisa mengambil kemanfaatan dari apa yang dia lakukan.
Maka setiap kita melakukan jangan ragu-ragu. Jadi ketua OSIS, lawa Quran jaluk dari ketua OSIS, mau anu karepe anu, jangan kayak gitu. Ketika jenengan sudah jadi, maka lakukan yang terbaik untuk diri sendiri, untuk madrasah. Yang jadi ketua kelas, lawa ketua kelas anu ditunjuk ora karepku dhewek. Jangan kayak gitu. Ketika kita sudah menjadi ketua kelas, maka wujudkan dengan tanggung jawab, bisa mengkondisikan kelas secara baik. Terus kaitan itu maka perlu adanya apa? Penambahan ilmu. Itu ada yang makalah mengatakan nahnu subanul yaum rijalul ghad. Nahnu subanul yaum rijalul ghad. Hari ini kita menjadi seorang pemuda. Anak-anakku sekarang masih belajar kecil. Nahnu subanul yaum rijalul ghad. Di hari besok kalian akan menjadi seorang tua yang nantinya akan meneruskan estafet perjuangan dari orang tua, dari bapak ibu guru kalian. Nah, itu harapannya. Jadi jenengan sekarang, lah aku sih ngeben arep dadi apa ya? Ya dadi wong. Jadi manusia. Yang penting kalian berusaha belajar secara mantap, secara yakin, punya iktikad keyakinan jenengan berhasil. Nanti jenengan akan jadi apa? Allah yang tahu, Allah yang ngatur. Nah, aku sih kayak dia orang bisa ngapa-ngapa, nggak usah ragu. Karena itu sudah ada jatahnya sendiri. Yang penting kita berusaha, insya Allah jadi orang yang pintar, berakhlak baik, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pesan Pak Guru kaitan dengan itu. Jadi kaitan dengan yang sekarang ya, yang marak, itu banyak hal-hal yang batil, banyak hal-hal yang tidak baik, tapi berseliweran di medsos, di HP, di internet dan lain sebagainya, di YouTube. Ya, berita-berita hoax. Ini anak-anakku untuk menyaring itu. Jangan langsung dengan dapat dari orang yang nggak jelas, dapat langsung di-share ke temannya di-share lagi ke yang lain, terus berantai. Kalau itu dengan menyebarkan berita hoax, berarti ikut juga menyebarkan kebohongan. Jangan lakukan itu. Ya. Kalau jenengan nggak tahu, diterima, perlu dihapus saja. Kalau hal-hal yang memang tidak baik. Kecuali kalau hal yang positif, silahkan. Oh, jenengan lihat, oh ini positif ini, kabar kaitan dengan teman kita sukses di sana, di sini, oh positif. Tapi kalau ceritanya adalah cerita ghibah, ngerasani atau menggunjing orang dengan kejelekannya, jenengan harus lebih hati-hati. Karena itu adalah kita ikut menyebarkan sesuatu yang tidak benar. Akhirnya kita akan kena dosa. Dan ada sekarang banyak organisasi-organisasi ya, yang seharusnya batil tapi terorganisir dengan baik. Ada hal-hal yang positif, yang baik, tapi tidak terorganisir dengan baik. Kalau di makalahnya sahabat Umar, al-haqqu bila ridho, al-haqqu apa? Al-batil bin al-haqqu bila ridho, yahlibul batil bin ridho. Ya. Jadi sesuatu yang hak ketika tidak diorganisir dengan baik akan terkalahkan oleh sesuatu yang batil tapi terorganisir dengan baik. Ya. Al-haqqu bila nidham yahlibul batil bin
bin nidham. Maka harapan saya dengan organisasi OSIS MTS Salafiyah makin jaya. Dengan organisasi yang baik, organisasi kelas makin kondusif dan lebih baik. Coba yel untuk yang terakhir. Nanti kalau saya sebut MTS, siapa kita? MTS Salafiyah. MTS Salafiyah. Jaya, jaya, jaya. Yes. Ya. Coba. Siapa kita? MTS Salafiyah. Jaya, jaya, jaya. Yes. Ya. Sekali lagi. Siapa kita? MTS Salafiyah. Jaya, jaya, jaya. Yes. Terima kasih. Ya, pada kesempatan kali ini secara resmi Pak Guru buka kegiatan LDKS MTS Salafiyah tahun pelajaran 2022-2023 dari tanggal 30 Januari sampai dengan tanggal 1 Februari. Semoga mendapatkan manfaat, keberkahan untuk kita semua, berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Segala khilaf mohon maaf ya. Oh ya, pesan itu kaitan dengan buku kalian ketika Bapak Ibu guru atau dari tutor polsek, dari Puskesmas menyampaikan sesuatu, ada tanya jawab, jangan ragu-ragu untuk bertanya. Silakan ditanyakan, jangan malu-malu. Kalau malu-malu malah jadi maluin. Ya, bertanya aja. Kalau tidak tahu, yang lain nggak usah menertawakan teman-teman yang bertanya, karena bertanya itu betul tidak tahu. Terima kasih. Segala khilaf mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.